Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Bagus Iksan dari kelas 10 IPS 1 MA Miftahul Jannah. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang manusia purba berjenis Meganthropus paleojavanicus. Oke, yang pertama, masuk ke penjelasan apa itu Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus diambil dari dua kata, yaitu mega dan anthropos, yang bila digabung menjadi Meganthropus. Arti dari Meganthropus paleojavanicus adalah manusia raksasa dari kuno Jawa. Meganthropus berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar dan anthropos yang berarti manusia. Sementara paleojavanicus menunjukkan bahwa spesies ini berasal dari zaman purba di Pulau Jawa. Penemuan Meganthropus paleojavanicus dimulai pada tahun 1936 ketika seorang antropolog Belanda bernama Gustav Heinrich Rapp von Koningswald menemukan sebuah fosil gigi di situs Sangiran di Pulau Jawa yang terletak di Indonesia. Fosil-fosil lainnya termasuk gigi, rahang, dan fragma tulang juga ditemukan dalam penelitian berikutnya di berbagai situs di Jawa. Von Koningswald awalnya menganggap Meganthropus sebagai spesies manusia raksasa yang mungkin merupakan nenek moyang manusia modern. Namun, interpretasi ini telah menjadi subjek perdebatan di antara para ilmuwan, dan Meganthropus paleojavanicus masih menjadi misteri dalam evolusi manusia itu sendiri. Lalu, kita masuk ke ciri fisik Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus memiliki 5 ciri fisik yang saya ketahui, yaitu mulai dari yang pertama, ukuran gigi yang besar. Gigi-gigi besar dan kuat menunjukkan kemungkinan mereka memiliki diet yang keras, seperti tumbuhannya keras atau daging buruan mereka. Yang kedua, rahang yang kuat. Meganthropus paleojavanicus memiliki rahang yang kuat, mungkin sebagai adaptasi untuk mengunyah makanan yang keras atau sebagai hasil evolusi untuk kegiatan mengunyah yang berat. 3. Dahi yang menonjol atau cembung. Dahi mereka cembung, berbeda dengan ciri-ciri dahi manusia modern. Ini mungkin menjadi karakteristik adaptasi terhadap lingkungan atau mungkin memiliki peran dalam perkembangan otak mereka. Lalu yang keempat, ada tengkorak yang besar dengan rahang yang lebar. Tengkorak mereka memiliki ukuran yang besar dan rahang yang lebar, menunjukkan bahwa Meganthropus paleojavanicus ini mungkin memiliki otak yang cukup besar dan ruang untuk otot-otot kuat yang digunakan untuk mengunyah makanan yang keras. Lalu yang terakhir, mereka memiliki postur tubuh yang besar dan tegap. Meskipun informasi ini tersedia masih sangat terbatas, diperkirakan bahwa Meganthropus paleojavanicus memiliki postur tubuh yang besar dan kuat, mungkin lebih besar daripada manusia modern sekarang. Lalu, kita masuk ke lingkungan hidup Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus ini hidup pada masa Pleistosen, sekitar 2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu atau 1,5 juta tahun yang lalu di wilayah yang sekarang menjadi Pulau Jawa di Indonesia. Lingkungan hidup mereka diperkirakan beragam, termasuk hutan hujan tropis, hutan darat dataran rendah, dan daerah pedalaman. Selama periode Pleistosen, iklim bumi mengalami fluktuasi yang signifikan, termasuk periode glasial atau dingin dan interglasial atau hangat. Meganthropus paleojavanicus mungkin telah beradaptasi dengan perubahan iklim dan habitat tersebut. Mereka mungkin hidup di daerah yang dekat dengan sumber air seperti sungai atau danau, dan mereka mungkin telah berburu hewan-hewan besar atau mengumpulkan sumber makanan dari lingkungan sekitar, termasuk buah-buahan, akar-akaran, dan tumbuhan yang bisa dimakan. Lalu kita masuk ke dalam peran Meganthropus paleojavanicus dalam evolusi manusia modern. Peran Meganthropus paleojavanicus dalam evolusi manusia modern masih menjadi subjek penelitian dan perdebatan di antara para ahli antropologi. Meskipun tidak ada konsensus yang jelas, beberapa kemungkinan peran yang telah diajukan termasuk ada 3. Yang pertama, keterkaitan dengan garis keturunan manusia. Meganthropus paleojavanicus mungkin merupakan cabang yang berbeda dalam evolusi manusia atau mungkin kerabat jauh dari nenek moyang manusia modern. Studi lebih lanjut tentang fosil-fosil mereka dapat memberikan wawasan tambahan tentang percabangan evolusi manusia. 2. Penyelidikan lebih tentang perilaku dan ekologi. Penelitian lebih lanjut tentang habitat, perilaku, dan diet Meganthropus paleojavanicus dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang adaptasi manusia purba terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Lalu yang ketiga, pengaruh dalam komunitas hominin lokal. Meganthropus paleojavanicus mungkin berbagi wilayah hidup dengan spesies hominin lainnya, seperti Homo erectus yang juga ditemukan di Pulau Jawa pada periode yang sama. Studi tentang interaksi antara spesies hominin ini dan implikasinya terhadap evolusi manusia modern dapat memberikan wawasan yang berharga. Meskipun peran mereka masih belum sepenuhnya dipahami, penelitian lebih lanjut tentang Meganthropus paleojavanicus dan
spesies hominin lainnya yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang evolusi manusia modern dan perjalanan panjang menuju spesies yang kita kenal hari ini. Lalu kita masuk ke tentang kebudayaan Meganthropus palojavanicus. Informasi ini sangat terbatas karena bukti arkeologis yang ditemukan tidak cukup banyak. Beberapa situs di Jawa, Indonesia mengandung alat-alat batu sederhana seperti kapak genggam dan serpi yang diyakini terkait dengan manusia primitif ini. Namun, tidak ada bukti yang cukup untuk membuat gambaran yang jelas tentang kehidupan sehari-hari, aktivitas, atau kebudayaan mereka. Ini menjadi area penelitian yang terus berkembang di dunia arkeologi untuk memahami lebih baik Meganthropus palojavanicus dan budaya mereka yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Oke, yang terakhir kita ke kesimpulan mengenai manusia purba Meganthropus palojavanicus. Kesimpulannya didasarkan pada bukti fosil yang telah ditemukan. Meskipun masih ada banyak misteri seputar spesies ini, kesimpulan umumnya adalah bahwa Meganthropus adalah spesies hominin yang memiliki adaptasi khusus untuk lingkungan dan pola makan tertentu pada masa itu. Karakteristik seperti gigi besar dan rahangnya kuat menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki diet yang berbeda dari spesies hominin lainnya pada periode yang sama. Namun, karena penelitian terhadap Meganthropus masih terbatas, saya masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang kehidupan, perilaku, dan hubungan mereka tentang spesies hominin lainnya. Dan itulah sedikit presentasi saya mengenai Meganthropus palojavanicus. Apabila ada penjelasan yang kurang dan salah, mohon berikan saran di kolom komentar. Sekian dari saya, Habib Bagus Iksan dari kelas 10 MA Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.